pemirsa, kita kembali lagi dalam belajar Islam. Tadi Mbak Dina menarik ya ilustrasi dari Pak Asep ya tentang tadi kelapa ya, kemudian minyaknya ini. Bagaimana kemudian minyak ini bisa didapatkan oleh Anda kemudian membawa kepada Sebetulnya saya harus ini ya, jujur bahwa pintu masuknya saya ke dalam Islam adalah tasawuf. Adalah tasawuf. Karena di dalam tasawuf, di situ saya menemukan cinta yang sama seperti saya alami di waktu saya sebelum ini masuk Islam. Dan saya alhamdulillah saya ditemukan dengan beberapa orang yang memang membimbing perubahan ini. Di saat itu 4 tahun yang lalu saya lagi di puncak karir. Wow, puncak dunia deh, duniawi banget deh. Karir karir dengan ukuran dunia prestasi itu ya. yang prestasi yang itu. Ya. Sampai ya I think di dalam berumah tangga saya gagal mengharmoniskan keluarga saya sendiri. Dan itu adalah pukulan yang sangat-sangat dalam bagi saya. Saya merasa pada waktu itu belum belum cerai. Saya sudah mulai mengutarakan waktu itu saya ikut program S2 tasawuf, Islamic philosophy and mysticism, tasawuf. Dan di situ saya belajar, oh ini ada Islam yang saya belum pernah, kok yang ini belum pernah diajarkan ya. Kok seperti ya belajar tentang kehidupan sufi, tentang sacrifice ya, tentang mengorbankan diri sendiri, things like that, die before you die. Semua hal-hal yang seperti itu saya pelajari. Dan di saat itu sambil saya belajar itu, makin kesini makin hancur hidup saya, makin hancur. Mungkin hancur pada sisi maksudnya, yang dari segi yang fisik ya. Fisik. Perkawinan saya jauh dari anak saya kabur dari rumah, wah drama banget ya pokoknya. Mbak Dina punya 2 orang anak ya? Iya, saya punya 2 anak. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Grown up. Grown up. Anak saya yang perempuan umur 20 dan dia tetap agama Katolik, dan anak saya yang laki-laki umur 15 tahun dan dia masuk Islam. Sebetulnya dia masuk Islam sebelum saya. Jadi memang dia dari umur kelas 2 SD sudah membuat pernyataan diri karena dia dekat dengan kakeknya ya. Dia udah mengatakan bahwa ya Ma, nanti kalau saya udah kelas 3 saya mau masuk Islam. Jadi tolong beliin sendal jepit, sarung, perangkat sholat. Jadi ya, dan dia memang mencari sendiri jalannya. Dia bicara dengan Pak Guru, bapak-bapak guru yang ada di sekolah, yang ada juga ini ya. Alhamdulillah mereka sekolah di sekolah yang sangat-sangat terbuka ya, dan agama itu diajarkan sesuai dengan agama yang mereka meluk gitu. Dan itulah hidup. Dan itu kehancuran pada karir, kemudian keluarga. Iya, karir. Jadi saya berpaling dari karir, berpaling dari hal-hal yang dunia. Dan orang melihat itu, keluarga saya agak khawatir ya melihat saya, loh kok makin hancur si Dina nih, gimana nih. Tapi saya di dalam diri saya merasa oke kok. Dan saya mualaf pertama kali adalah di Masjid Imam Hussein di Kairo. Ya, di Kairo. Di mana saya dibawa ke ininya, shrine. I don't know how to say shrine. Tempat yang makamnya. Dan di situ saya tanpa emosi, tanpa rasa apa-apa, karena baru belajar kan tentang historisnya agama Islam. Di situ saya menangis yang tidak bisa dikendalikan. Kayak ada orang yang nyalain keran di dalam mata saya dan itu bercucuran terus. Dan saya nggak tahu kenapa, apa yang terjadi. Begitu bergetarnya jiwa pada waktu itu. Dan Anda masuk Islam di Masjid Imam Hussein di Kairo. Dan saya bertemu dengan ustadznya di sana, dan dia mengatakan mengislamkan saya dan mengucapkan syahadat. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dan dia mengatakan pada saya, kamu mualaf, berarti agama kamu, agama Islam yang kamu anut adalah lebih dalam daripada kamu lahir sebagai Muslim. Dan itu ini adalah kelahiran yang kedua. Pemirsa, Mbak Dina ini adalah seorang sahabat saya. Jadi ketika beliau mengatakan bahwa kehancuran pada sisi yang fisik
Anda tidak bisa membayangkan bagaimana apa yang dilalui oleh Mbak Dina. Mbak Dina, mohon maaf saya sebutkan bahwa Mbak Dina ini adalah dulunya suaminya adalah seorang pengusaha lumayan terbesar, multinasional ya. Jadi bisa dibayangkan kemudian perceraian dan perpindahan menjadi seorang muslim dan yang dia sebut kehancuran. Tapi Pak Asep, orang kalau mengatakan kalau kita mau bangun rumah yang baru dan lebih besar, kita harus menghancurkan dulu yang lama ya. Begitu ya Pak? Sesungguhnya bukan menghancurkan. Transformasinya itu seperti apa? Kalau saya memandang, Proses bukan menghancurkan. transformasi manusia. Tetapi sesungguhnya mungkin pengalaman-pengalaman lama itu adalah merupakan satu penyangga untuk kemudian meletakkan yang lebih tinggi. Jadi yang terjadi pada Mbak Dina itu naik kelas. Naik kelas. Tanpa menghilangkan pengalaman kerohanian, pengalaman dunia historik yang memang sudah diminati sejak awal. Terbentuk di lingkungan keluarga, terbentuk dalam lingkungan pendidikan, berinteraksi dengan banyak pihak. Seperti itulah pengayaan. Tetapi momentumnya, karena harus mengalami dengan melewati apa yang disebut dengan fana. Lalu nanti akan menemukan bako. Fana itu kehancuran. Nah, sesungguhnya adalah menghilangkan kendala yang lama, menemukan kekuatan ruhaninya untuk kemudian melangkah. Nah, karena itu dalam perspektif tasawuf, orang yang konversi agama itu sesungguhnya naik kelas. Naik kelas. Kalau asumsinya tentu pencarian dan perjalanan. Iya. Perjalanan kita tentu tidak bisa kemudian kita katakan kehancuran adalah sesuatu yang negatif, kemudian kepemilikan atas banyak hal-hal yang fisik menjadi sesuatu yang positif, sebagaimana kemudian digembor-gemborkan oleh kaum materialis. Perjalanan Ardina Haidir mengajarkan kita tentang makna yang mendalam, makna batin mendalam dari perjalanan seorang manusia. Kita akan kembali lagi bagaimana kemudian Mbak Nina hidup dengan 2 orang anak yang dengan berbeda agama, tapi hidup dalam cinta kasih keluarga, ibu dan anak yang luar biasa. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali dalam Belajar Islam.